menerima gaji itu pertama saya diangkat jadi PNS 44.400. Hai guys, kembali lagi di podcast Curmak Curhat Makmak. Oke guys, untuk kali ini Curmak punya tamu baru. Nah, tamu istimewa kita ini banyak banget pengalamannya yang bisa kita contoh dari tamu kita. Oke, kita langsung aja ya kenalan. Boleh kenalan siapa? Ibu Silitonga, biasa dipanggil Opung Nathan. Opung Nathan. Jadi kita manggilnya Opung Nathan. Iya. Oke. Ibu udah nikah berapa lama ya? Sudah nikah 30 tahun. 30 tahun dari berarti Ibu nikahnya tahun berapa itu ya? Pokoknya 30 tahun lah gitu. 30 tahun dari sekarang ya kan? Iya. Oke, Opung Nathan punya anak berapa? Punya anak 4, 3 laki-laki 1 perempuan. 3 laki-laki 1 perempuan. Nah, sekarang udah besar-besar dong pastinya. Udah besar-besar, udah pada berumah tangga, udah pada kerja, udah bisa hidup mandiri semua. Oke. Anak-anak semuanya pada di sini apa di kampung? Pada di Batam semua. Oh, alhamdulillah semua ngumpul Ya, di semua sini ngumpul. ya. Nah, kan anak-anaknya semua di sini. Apa tinggal satu rumah? Apa udah ada yang pisah dari Opung Nathannya? Atau Pisah, tapi satu rumah gitu. oh, satu rumah. Karena dia anak perempuan, jadi tidak boleh kemana-mana. Untuk jadi ikut menjaga maknya gawang gitu. gitu. Oh, jaga gawang sama maknya Iya, gitu. karena dia perempuan. Oke. Ini kan kita seputar tanya-tanya tentang Opungnya, udah nikah, udah punya anaknya. Nah, sebelumnya saya mau tanya lebih private, suami Opungnya gimana kok kita boleh tahu? Suami Opung sudah meninggal, sudah 27 tahun. 27 tahun, waktu itu umur Opung berapa? Umur saya itu meropung 30 tahun sudah ditinggalkan suami. Oh, berarti single parent Single yang parent utuh, membesarkan anak. Dari si suami meninggal, nggak ada keinginan Opung untuk cari ganti sang suami ya? Kalau Opung sih pribadi Opung cukup sekali berumah tangga. Karena yang terbaik suami Opung. Oh, yang terbaik istimewa. Cinta pertama ya kan? Cinta pertama dan cinta terakhir. Cinta pertama dan cinta terakhir. Berarti Opung benar-benar membesarin anak sendirian. Iya, single parent sendirian dengan 4 orang anak. Wow, keren banget ya kan guys. Biasanya emak-emak zaman sekarang kalau udah ditinggal suami pasti nggak sanggup hidupi kehidupan itu sendiri. Nah, pasti cari suami lain atau kita nikah lagi. Nah, beda banget sama tamu kita ini ya guys, sama Opung. Dia benar-benar berjuang sendiri untuk membesarkan anaknya. Iya. Oke, selanjutnya kita bakalan tanya nih. Oke, ini kan sekarang Opung di Batam ya? Iya. Ya, di Batam. Sebelum Opung nyampe ke Batam itu, Opung dari mana sih? Atau orang mana gitu, asli mana? Opung dari Palembang, tapi orang Batak karena lahir di Palembang, jadi dari Palembang tanah kelahirannya. Oh, orang Palembang jadi ya. Berarti udah bisa bahasa Palembang lah ya. Udah hafal. Sehari-hari di sini bahasa Palembang dengan anak-anak, begitu juga dengan cucu. Oh, anak-anak cucu juga diajarin bahasa Palembang, bukan bahasa Indonesia, Batak. Bukan bahasa Batak, bahasa ya? Palembang. Oke. Nah, sebelum ke sini kan Opung Nathan ini kan dari Palembang. Iya. Dari Palembang itu tahun berapa kesini? Apa memang udah nikah di sana baru ke Batam atau masih gadisnya ke Batam? Oh, saya sudah 10 tahunan di sini, tapi sudah berumah tangga, bahkan sudah hidup sendiri sama anak-anak, baru saya datang ke Batam. Oh, gitu. Baru ke Batamnya gitu ya guys. Nah, ini kan Opung udah lama ya di Batam. Iya. Pengalaman atau pertama kali kan ini single parent. Nah, kita kan tahu kan single parent itu perjuangannya berat banget. Iya. Nah, pekerjaan Opung apa sih dalam menghidupi anak-anak gitu? Tadinya kan saya kan guru, seorang guru saya. Saya PNS, saya diangkat PNS tahun 88, 1 April 88. Nah, saya masih anak gadis, saya sudah PNS. Dan suami saya juga guru. Suami juga guru, berarti PNS suami juga. istri PNS. Iya. Pantas Opung ini mau single parents ya kan guys, di mana-mana itu udah terjamin untuk anaknya. Oke, lanjut Ibu. Jadi makanya ketika suami sudah tidak ada lagi, saya merantau ke Batam, dan di Batam juga saya mengajar juga.
Ngajar, maaf, Opung ngajar apa? Ngajar Pelajaran? SD. Oh, SD. Nah, kalau guru oke. SD kan semua mata pelajaran Iya, gitu. benar. Jadi saya ngajar di SD, saya ngajar di Legenda gitu. Jadi setelah saya sudah punya cucu, saya pensiun muda. Pensiun muda tahun berapa ya, Opung? Tahun 2015. 2015 sudah pensiun, itu umur Iya, apa? umur Opung sekitar 49 lah, 48. Oh, kita tanya sedikit, waktu zaman Opung ya, itu PNS masih gajinya yang berapa ya? Pertama menerima gaji, itu pertama saya diangkat jadi PNS 44.400. Wow, masih Nah. 44.400. Itu sudah berharga bagi zaman dulu benar. PNS itu. Karena ya zaman sekarang kan kalau masuk PNS kan bisa tuh pakai ala gitu. Kalau Iya, zaman benar. kami dulu murni. Murni, tesnya benar-benar Benar-benar murni, iya. Jadi asli Opung PNS-nya tidak ada niku-niku. Enggak neko-neko, murni dari Murni. pengangkatan PNS-nya Iya. sendiri. Ini nih, apa kan Opung udah pensiun? Apa Opung punya usaha lain dalam memberi kebutuhan anak-anak gitu? Punya ini- usaha apa Opungnya? Jadi saya kan baru sekitar 8 tahunan gitu kan, apa namanya pensiun kan. Jadi anak-anak saya sudah besar-besar, sudah pada kerja. Iya, udah Udah besar ya. kerja. Nah, karena kenapa saya minta pensiun muda? Karena saya sudah punya cucu. Nah, jadi bagi saya cucu itu berharga. Memang setiap manusia itu punya kebutuhan, tapi saya lebih berharga cucu. Karena benar. saya tidak mau cucu itu dititipkan gitu. Jadi fokus untuk menjaga cucu, Iya, mengurus benar. cucu. Itulah makanya saya minta pensiun muda. Tapi demi menjaga cucu. Tapi sambil itu saya buka les di rumah. Opung buka les, Buka les di bimbel rumah. ya guys. Buka les Ya. karena Opung orangnya tidak mau diam, harus kerja terus tiap Karena hari. kita dari mudanya udah Karya dengan terus kerja, harusnya. Iya. Nah, Jadi kan- kalau diem kayaknya ada yang beda ya guys. Iya. Nah, oke. Karena kan berkarya ini tidak mengenal umur. Walaupun umur sudah tua, kalau memang dia niat untuk berkarya, ya diteruskan. Gitu. Oke. Apalagi Opung kan banyak talentanya. Wih, Nah. boleh disebutin ke kami semua dong. Opung. Talenta Opung mengajar sambil memasak. Kalau ada orang pesan-pesanan, misalnya catering, buat kue, apapun Opung bisa. Apapun dilakukan Ya keluarga. dilakukan. Demi untuk ya keluarga ini. Ya dulu kan Opung menanggung jawabin anak, karena tanpa suami sekarang saya cucu yang saya pikir, karena masa depan cucu biar nanti ingat besok-besoknya dia kepada Opung ya. Iya, neneknya. Oke, Opung Nathan, tadi kamu udah cerita sedikit tentang pengalamannya, dunia kerjanya, dan juga punya usaha buka bimbel. Nah, saya mau tanya, bimbelnya itu bimbel khusus anak SD atau bimbel pelajaran sekolah aja atau gimana sih? Kalau bimbelnya itu dari anak prasekolah sampai kelas 6 SD. Oh, berarti calistung ya, membaca Iya, tulis itu, Opung pegang juga. Iya. Anak SMP juga. Iya. Semua berarti ya guys, Opung terima baik Iya. itu dari prasekolah maupun yang udah sekolah ataupun yang SMP. Iya. Oke, itu dalam mengajar itu ada kendala nggak sih? Ya kadang kendala. Murid-muridnya gitu. Iya, ada kendalanya, ada enaknya, ada yang tidak enaknya. Oh, ada. Kita tanya yang tidak enak dulu. Yang tidak enaknya itu ketika kita mengajar, ada aja anak-anak itu. Main-main Ada gitu. yang main-main, kita amankan yang satu ini, yang satu ini satu yang bermasalah. Kita amankan yang bermasalah, yang ini lagi. Oh. Tapi ingat, karena Opung ingat status Opung guru harus sabar, tetap Balik mengasihi lagi, jiwa anak-anak guru ya, guru. Iya. guys. Oke, dari tidak enak, sekarang kita tanya yang enaknya apa sih? Kalau yang enaknya ketika kita ada masalah lagi keadaan ya mumet istilahnya tuh, anak-anak menghibur kita. Oh, lihat anak-anak jadi Iya, jadi kayaknya terhibur kita, lepas gitu. gitu. Oh, gitu ya guys. Motivasi juga buat Iya. teman-teman yang ngajar atau yang punya bimbel di rumah. Kayak manapun kondisi anaknya, bandelnya tetap jari dengan sabar. Ya, Karena betul. tujuan pengajar adalah membuat anak-anak sukses. Oke, kita tanya-tanya ke yang lainnya dulu. Nah, seputar kerja, udah usaha Opung. Nah, sekarang nih saya mau tanya deh sama Opung. Iya. Pengalaman berharga atau pengalaman yang berkesan banget yang Opung rasain selama di Batam nih yang nggak bisa dilupain gitu, apa sih Pung? Kalau boleh cerita sedikit sama kita. Pengalaman yang paling berharga yang berkesan bagi Iya. Opung ketika Opung di dalam
Opung kan tuh Nasrani kan gitu. Opung melayani ke gereja-gereja yang kecil. Maksudnya itu Gereja-gereja yang melayani dalam untuk pelayanan Tuhan. Kayak itu nggak sih birawati gitu bukan ya? Bukan, misalnya kayak memimpin pujian ataupun khotbah. Tuh. Opungnya. Ke daerah-daerah yang kecil, gereja-gereja yang kecil, ke pulau-pulau. Opung yang pergi-pergi ke desa-desa terpencil. Oh, gitu. Itu bersama tim apa? Opung sendiri atau gimana? Kami bersama tim, walaupun bisa dalam keadaan di sana tidak ada ya makanan yang istilah itu nasi yang begitu mewah kalau kita di kota, tapi Opung merasa senang, sukacita. Oh, yang penting intinya niat baiknya. Iya, walaupun naik pun perjalanan dengan ya naik apa namanya naik gunung laut, hutan-hutan, tapi Opung tetap sukacita. Nah, oke ya guys, niat adalah emang yang terpenting banget tanpa harus mendapatkan imbalan. Yang penting niat kita baik, maka hasilnya akan balik lagi kepada kita yang baik. Oke, kita lanjut guys. Sudah kita dengar tadi barusan ya cerita panjang Opung, juga kisah-kisah hidup Opung sebagai single parents yang kuat, yang hebat untuk menghidupi anaknya dan apapun dilakuin demi keluarga. Nah, aku sebagai ibu muda ya Opung, kasih dong kami motivasi hidup yang harus kami jalani, yang harus kami lakukan supaya kami tidak salah langkah gitu. Boleh dong kasih tipsnya sedikit Opung? Jadi saya berpesan buat anak-anak yang ibu-ibu muda sekarang ini, hendaknya tetap bersabar apapun keadaannya, tetap kuat buat ibu-ibu yang muda ya. Opung berharap jangan mudah putus asa dan andalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri, karena kita kalau mengandalkan diri sendiri tidak akan mampu kita berjalan sendiri. Tapi kalau ketika kita andalkan Tuhan, kita berusaha, semuanya itu pasti berjalan dengan baik, pasti sukacita yang kita dapatkan. Jadi saya berharap dengan ibu-ibu muda, belajar tersenyum dalam menghadapi hidup ini, jangan dibawa kesedihan, tapi tertawa dan tertawa, happy. Oke guys, maaf ya guys, kita harus pindah tempat itu karena tadi ada hujan. Nah, walaupun hujan, kita tetap semangat banget mau dengar motivasi wejangan dari tamu kita, Opung Nathan. Oke, selanjutnya saya akan minta sedikit, nggak usah sedikit ya, agak banyak juga nggak apa-apa, dengan Opung Nathan. Oke, ada yang nyempil. Ini cucunya ya guys, boleh kenalan ini cucunya. Oke, buat kita suami istri, kita bisa mencontoh perjuangan hebat seorang ibu single parents untuk menghidupi anaknya. Nah, buat kita suami istri yang masih punya suami, kita boleh minta sedikit dong Opung buat kami, agar kami suami istri bisa kuat, bisa hebat dalam menjalani hidup walaupun kami punya begitu juta-juta masalah, tapi tetap bisa dalam satu tujuan menghidupi keluarga, buat keluarga itu lebih baik lagi. Boleh Opung? Jadi ini Opung berpesan ya buat ibu-ibu muda yang masih punya pasangan ataupun yang sudah punya pasangan, ya bisa dibilang bercerai hidup bercerai mati, tetap kuat. Kuncinya satu, kalau masih ada pasangan, kejujuran. Untuk mengatasi itu bagaimana coba? Kita harus terbuka dengan suami, dengan istri. Sehingga kalau kita saling terbuka, saling jujur, apapun masalah, apapun pasti dapat selesai dengan baik. Jangan istilah itu, gitu dapat masalah, saling gontok-gontokan, saling mempersalahkan, kamu yang salah. Tidak ada penyelesaiannya, malah bertambah besar masalah itu. Ada banyak saya lihat ibu-ibu muda sekarang, ada masalah dikit langsung piring terbang. Kan gitu ya, gara-garamu. Jadi di sini jangan kita saling mempersalahkan. Karena ingat, di waktu sebelum jadi suami istri, ingat percintaan kalian. Ingat yang indah-indahnya, jangan ingat yang jeleknya. Kebanyakan ibu-ibu muda, gara-gara kamu aku susah, gara-gara kamu aku susah, aku nyesel sama kamu. Jangan pernah katakan seperti itu. Tetap setiap hari bangun pagi katakan, aku cinta padamu, I love you sayangku. Itu. Seperti saya dulu sama suami saya
saya selalu katakan sama suami saya, I love you darling, I love you I love you. papa. Karena Gitu. walaupun kata-kata itu Iya. sangat mempengaruh banget, sangat berpengaruh banget ya guys. Jadi jangan pernah kita kecil hati mendapatkan pasangan yang dengan kekurangan, tapi lihatlah dengan kelebihannya. Jangan pernah katakan penyesalan, nyesal aku sama kamu, nyesal. Jangan pernah katakan, tetap aku cinta padamu. Jadi semua masalah, apapun masalah pasti selesai dengan baik. Tapi jangan lupa andalkan Tuhan dalam rumah tangga kalian. Kalau kalian memakai pikiran sendiri, tidak akan selesai. Tapi kalau kalian ibu-ibu muda mengandalkan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kalian, rumah tangga kalian, semuanya pasti berhasil. Yalah, itulah pesan saya buat ibu-ibu muda yang saya sayangi, yang saya cintai. Terima kasih. Piu piu. Piu piu. Oke guys, itu banyak banget, berharga banget dan bagus banget buat kita semua. Motivasi dari Opung Nathan, orang yang udah banyak banget makan asam garam, udah banyak banget perjuangan hidupnya single parent untuk menghidupi keluarga. Nah, buat teman-teman, kita dapat tadi yaitu yang terpenting itu kejujuran bersama pasangan. Apapun yang kita dapatkan, kondisi apapun suami kita atau pasangan kita, tetap harus kita jujur. Karena kunci hubungan rumah tangga itu adalah kejujuran. Dan yang terpenting lagi adalah dibarengi dengan Tuhan masing-masing ya guys. Baik kalian yang Nasrani ataupun kami yang Muslim, itu tergantung dari imannya masing-masing. Iya, Karena kayak manapun kita cinta sama seseorang atau kayak manapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tidak melibatkan Tuhan atau kita tidak melibatkan yang di atas, maka akan sia-sia banget. Oke guys, untuk hari ini tamu kita the best banget, keren banget. Nah, buat kalian yang belum tonton channel Curhat Mama, jangan lupa ditonton ya. Yang udah tonton, thanks for watching. Yang belum subscribe, Opung bantuin dong, like, dan komen. Coba dong, bantuin. Jangan lupa subscribe, Like, share, dan komen. Bye-bye. Piu piu. Oke, Opung Nathan, terima kasih. Oke guys, thanks for watching. Bye-bye.